sama orang. Kita baik sama orang. Orang jahat. Iya. Kalau kita jahatin lagi tuh rahmat nggak turun. Nggak boleh berarti itu ya. Tapi kalau kita baik, orang jahat, kita tetap baik. Allah itu aja. ngasih rahmat, udah nggak kehitung. Oh ya udah begitu aja deh. Besok ya. Iya. Emang lu kenapa sih? Nggak kenapa-napa. Udah. Kali aja gue. Tapi alhamdulillah sih gue mah nggak pernah begitu. Iyalah. Emang susah. Jangan sampai nujulan menjalik. Yang penting kita baik sama orang ya. Sama. Setiap orang punya masa lalu. Pemenangnya akan ditentukan oleh tepuk tangan yang paling banyak, oke? Sekarang, Mas Gogon tepuk tangan di mana? Rivaldo. Saya ulang. Parah ini. Saya ulang sekali lagi. Gogon. Ya, Rivaldo. Coba. Astagfirullahaladzim. Coba. Puasa ya. Saskia, Iya bang. tadi kan musiknya jaipong. Jaipong bang. Saya udah joget jaipong. Iya, Bang. Ya kan udah mirip. Ini tadi joget kayak kucing anyang-anyangan begitu. Masa tepuk tangan? Ini bukan tepuk tangan, gatelan itu. Baiklah. Mas pengen nanya mas. Sudah terbukti bahwa yang Julia kalah Perez. adalah ya sayang. Pengen nanya. Tanya apa? Kucing anyang-anyangan kayak gimana? Kucing anyang-anyangan. Ya, kalau anyang-anyangan itu minum air panas sama air dingin, jadinya anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Tawar-menawar. Mas Gogon, jadi kita tahu Anyang-anyangan sekarang yang itu. kalah adalah Mas Gogon ya. Mas Gogon harus pilih dari fishball. Oke. Apa hukumannya? Diambil mas, hukumannya mas. Monggo mas. Monyong. Ketemu mantan SD. Jelek-jelek ini satu kelas loh sama aku. Satu kelas di kereta. Ini bukan Mas Gogon. Merendam kedua kaki ke dalam sayur. Air sayur. Air es selama 20 jam. Allah Allah. Hei, penyiksaan itu. Merendam kedua kaki ke dalam air es. Direndam selama 10 menit kulitnya langsung latok. Selama 5 detik, 5 detik. Oke. Tolong Jinong antarkan ke es pesakitan. Alah, aku ini saudaranya penguin, tahu nggak? Yo. Belum, sini. Nah, baru itu Sri Mulat. Gitu. Bentar. Baru itu. Bentar. Kita mau ajarin Saskia. Ajarin Ya, Saskia. ya. Sri Mulat. Saskia Sri Coba Mulat. iya, iya. kamera harus paham. Ini kan bintang tamunya orang Sri Mulat. Jadi cepet nih, gini-gini kayak oke? Agak di zoom dong, di zoom. Ya, oke, sip. Kelamaan lu, udah. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, angkat. Enggak. Iya, aki-aki. Ya udah, Aku diam. maunya sehari yuk. Diam. Balik lagi dicecepin. Suka-suka gue. Kita akan panggilkan. Oke. Dia adalah Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ustaz. Aduh. Awas. Ustadz apa kabar? Baik. Semua keluarga baik di rumah? Semua sehat. Ustadz, di bulan puasa ini biasanya kami semuanya, saya terlebih saya pengen banget mencari barokah. Saya pengen cari pahala. Oleh karena itu dengan adanya Cecepi ini saya pengen banget kayak mungkinnya setuju semuanya di sini krunya untuk mengundang Pak Ustadz. Iya. Karena biasanya kita tuh bisa mendapatkan ilmu dari Pak Ustadz. Bener. Dan semoga barokah.
Nah oleh karena Insya itu, Allah. apakah Pak Ustadz bisa sharing ke kita sesuatu yang mungkin akan menjadi berkah buat kita semua? Ceramahin kita apaan kayak gitu Pak Ustadz? Ngobrol aja ngobrol. Iya, Ngobrol, ngobrol iya. deh. Ngobrol mah lebih enak, udah bahasa gaul banget ini. Jadi ntar Gaul banget, iya benar. bebas aja ya kalau lagi ngobrol terus ada yang mau nanya atau apa. Iya siap Pak gitu Ustadz. ya. Siap-siap. Ya, yang pertama tentunya alhamdulillah Allah masih ngasih kita sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sehat walafiat itu kan bahasa Arab ya. Sehat larinya ke badan, kalau afiat ke hati. Makanya sehat walafiat, badannya sehat, Hatinya sehat. Amin. Betul. Sehat itu mahal harganya, benar. Iya, Benar, supaya kita sadar diri dan tahu diri. Yang mahal dalam hidup itu adalah tahu diri. Terus gini juga, artinya bukan berarti manusia yang tahu diri itu nggak pernah bikin salah, nggak banget. Ada kalanya manusia itu kadang dia berbuat salah. Tapi justru ketika kita berbuat salah, sebenarnya Allah lagi nguji. Karena Allah udah nyiapin sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Hadiah lah. Kalau hadiah dari manusia udah kelihatan bentuknya, packagingnya. Tapi hadiah dari Allah nggak pernah bisa kelihatan oleh kasat mata. Iya. Kadang begini, kita udah baik nih sama orang. Udah baik sama orang. Iya. Tapi orang jahat sama kita. Ih, Ya. gimana tuh? Sebenarnya ketika kita baik sama orang, orang lain jahat sama kita, Allah itu lagi mau nurunin rahmat. Paham nggak? Nurunin rahmatnya gimana tuh Pak Ustadz tuh maksudnya? Tergantung dari sikap kita. Kita jahat sama orang. Kita baik sama orang. nih. Orang jahat. Kalau kita jahatin lagi tuh rahmat nggak turun. Nggak boleh berarti tuh ya. Tapi kalau kita baik, orang jahat, kita tetap baik. Ikhlasin Allah aja. itu ngasih rahmat, udah nggak Oh ya kehitung. udah begitu aja deh. Besok ya. Ya. Emang lu kenapa sih? Enggak kenapa-napa. Udah. Kali aja gue. Tapi emang- Alhamdulillah sih gue mah enggak pernah begitu. Iyalah. Emang susah. Jangan sampai nujublan menjalik. Yang penting kita Berat. baik sama orang ya. Sama. Setiap orang punya masa lalu, pernah bikin salah. Sebenarnya tergantung sikap kita pas lagi ngadepin musibah itu. Kalau kita putus asa, nauzubillah sampai pengen bunuh diri, Nujublan menjalik. boro-boro mau dapat rahmat, yang ada justru semuanya akan jadi musibah buat kita nantinya. Oh iya nujublan menjalik. Tapi ketika dikasih musibah sama Allah, Ya. tapi kita berpikir ini cara Allah ngingetin kita supaya kita ingat sama Allah. Waduh, bener itu memang. Iya nggak? Bener. Kadang ada yang motornya hilang, udah ingat Allah. Ada yang sampai rumahnya hilang, baru ingat Allah. Nah, udah sampai gede banget itu mah. Ada yang sampai orang tuanya hilang, meninggal, baru dia ingat Allah. Jadi cara Allah menarik dan mencuri perhatian manusia tuh beda-beda. Iya benar. Itu sahabat. Betul. Hidup cuma sekali, jangan sia-siain hidup. Oke, betul. Sayangin orang yang masih sayang sama kita. Benar. Orang tua, anak, jangan sia-siain. Mumpung masih hidup. Kalau udah nggak ada hidup, bisa apa coba? Bisa beli hidup? Nggak bisa. Enggak bisa. Iskariman au mut syahidan. Kalau mau hidup, hidup yang berarti. Kalau mau mati, jadilah orang baik. Almarhum Uje contoh, Iya. umurnya cuma 40. Jasadnya terkubur, tapi kebaikannya nggak pernah terkubur. Benar. Jadi berbuat baik sama orang lain tuh nggak pernah angus. Jangan bosan jadi orang baik. Berarti intinya kalau kita mau berbuat baik itu harus ikhlas ya. Jangan kita nunggu. Nah, Nih kalau bener. gue bayain dia, Ntar nanti dia dia harus bayain bayain gua gue lagi nih pasti. Benar, itu kagak boleh ya. Kalau terlalu boleh ya. dihitung, kita ngarep.com. Iya, ngarep.com banget ya. Nggak boleh Akhirnya itu perhitungan namanya. jadi suzon sama Allah. Misalnya begini, Iya. gue kasih 20.000 tukang parkir. Besok udah 200 nih. Gue tungguin Allah nih. Sampai siang nongkrong di depan rumah. Mana 200? Nggak ada yang datang. Kagak ada. Wah Allah pelit. Nah kan? Jadi buruk sangka. Iya. Bisa jadi Allah ngasihnya nggak besok. Iya. Tahun depan. 10 tahun lagi. Ustadz, saya mau nanya nih ya. Ini terjadi sama diri saya kan. Jadi ketika saya menghadapi perceraian, kehilangan papa saya, terus saya sakit, terus semua ini. Iya. Saya pernah berpikir kayak gini Pak Ustadz, ini dosa nggak ya? Ketika saya di titik terendah, saya pernah bilang, ya Allah, apakah tidak ada kebaikan yang aku lalui selama ini sehingga aku harus terpuruk seperti ini? Itu aku dosa nggak? Aku meminta sesuatu ke Allah. Gini, bisa jadi kalau seandainya Allah nggak nitipin hadiah. Kita bahasain hadiah ya. Orang tua meninggal, pisah, rumah tangga, terus sampai lagi tadi sakit. Kita bahasain hadiah supaya mikirnya enak. Ya. Jangan pakai bahasa Positif, musibah. Positif. Nah bisa jadi kalau seandainya Allah nggak ngasih hadiah-hadiah tadi,
mungkin Jupe deket sama Allah nggak kayak sekarang. Atau mungkin ada istilahnya Allah cemburu nggak sih? Karena mungkin dulu aku lebih mencintai sosok tersebut daripada Allah, atau bagaimana sih? Apakah memang benar Allah itu pecemburu? Allah itu zat yang kepengen banget diperhatiin. Karena Allah sudah memberikan segalanya buat kita. Gratis loh. Nafas dikasih.